Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif, CGB Angkatan 11 Kota Semarang dari SMAN 3 Semarang. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, saya akan menyajikan tentang contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan dua kasus yang ada di dalam kelas. Berikut adalah videonya. Sebagai informasi awal, perlu diketahui bahwa segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, tindakan dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, tindakan dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga akan bisa mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Suhail atau Ail, siswa kelas 12-6, ketahuan oleh teman-temannya sedang asik bermain game menggunakan HP saat guru sedang serius memberikan pemahaman tentang tugas pada materi computational thinking. Ail sempat kesal dengan teman-temannya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama ini? Simak video berikut ini. Pak, Soel main game Pak. Soel, coba ke depan Soel. Tapi kata kanan itu kamu main game ke depan. Enggak Pak. Ayo, kamu tahu kenapa saya suruh ke depan Soel? Siap tahu Pak. Kenapa? Saya bermain HP saat menjelaskan materi tadi. Oke, kamu tahu bermain HP itu melanggar kesepakatan apa tidak? Soal Kira-kira alasanmu bermain game apa? karena saya sangat menyukai game itu dan saya sudah bermain dengan sangat lama dan saya jago, maka dari itu saya sangat kecanduan. Kalau bermain game itu ya saya juga seneng ya. Bermain game itu mengasihkan, menarik. Tapi bermain game di saat jam pelajaran ini kan melanggar kesepakatan. Oke, sekarang untuk mengganti kesalahan itu kamu mau melakukan apa? Saya akan, karena saya tertarik dengan dunia game, saya akan membuat game-game interaktif supaya saya juga bisa fokus dan juga Pak ya gitu. Oke, berarti nanti kamu mau membuat game pembelajaran ya? Iya. Oke, nanti dihubungkan dengan informatika itu bisa. Nah, nanti teman-temanmu diajak bermain game, nanti kan malah menarik. Ya. Oke, kalau begitu saya ingin balik lagi. Ini kamu main game, alasannya apa? Karena saya sangat menyukai game itu dan saya sudah bermain dengan sangat lama dan saya jago, maka dari itu saya sangat kecanduan. Oh, gitu ya. Tapi kamu sudah berjanji sadar bahwa bermain game di saat jam pelajaran itu melanggar ketentuan atau melanggar kesepakatan. Saya sadar. Oke, kalau begitu saya tunggu hasilnya game pembelajaran, dan nanti kalau ada kesulitan bisa konsultasi ke saya. Saya yakin kamu akan jadi lebih baik dan akan jadi anak yang sukses. Terima kasih Pak. Silakan bisa kembali ke tempat itu lagi. Terima kasih. Kasus kedua ini adalah kasus fakta yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, jam pelajaran ke-1 dan ke-2. Bagus,
datang terlambat saat teman-teman dalam kelompoknya sedang mempresentasikan tugas informatika tentang pencarian rute menggunakan computational thinking. Kita simak bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam kasus bagus ini. Berikut videonya. Benar. Bagus kenapa datang siangan berangkat dan juga dengan macet. Rumahmu mana? Kali Pancur. Nanti saya jelasin di sini, Pak. Kali Pancur. Kali Pancur kesini seharusnya berapa menit? Kalau lancar? Kalau lancar, insya Allah 15. 15 menit. Tadi berangkat dari rumah jam 6.36. 6.36. Itu Seharusnya karena menunggu Gojek. Nggak ada yang terima. Kesepakatan kelasnya gimana kalau datang tidak terlambat? Belum dibuat. Belum dibuat, tapi bisa masuk sekolah jam 7. Iya. Kenapa kamu tidak berangkat lebih pagi? Karena saya siangan, Pak. Siangan kenapa? Malamnya ada aktivitas apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Deadline-nya kapan? Senin, tapi ini membuat laptop. Berarti kamu tidurnya larut malam, sehingga Betul. Oke. Berarti sudah tahu ya kalau ini terlambat. Nanti keterlambatan itu apa yang mau kamu lakukan? Saya akan mempresentasikan algoritma saya dari rumah saya ke sekolah. Algoritma keterlambatan itu Iya. biar nanti nyambung dengan materi computational thinking. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Masih sendiri ke Meta. Jadi yang pertama dari Jakarta pada 2005 ditujukan salah satu meter atau 1 meter belok kanan, lalu lurus hingga 10 meter jalan dari batas selatan 2 setelahnya belok kiri, lurus hingga 80 meter lalu belok ke kiri ke jalan raya. Lalu lurus 800 meter belok kiri memasuki perumahan Greenwood. Setelahnya lurus hingga 580 meter ke jalan Hollywood Raya. Lalu belok ke kiri memasuki kawasan Blok A. Terakhir lurus 120 meter berada di jalan Rodeo hingga sampai di rumah Ella menghadap ke barat. Coba bagus, tadi kan datang terlambat. Nah, algoritmanya gimana? Kaitannya dengan materi computational ini dari rumah bagus ke sekolah. Nanti kenapa dia bisa sampai terlambat datang ke sekolah? Jadi kalau algoritma saya ke sekolah itu dari rumah saya bisa memilih 2 jalur. Tapi saya memilih untuk melewati Kali Banteng. Tapi sebelum itu saya memilih kesalahan teknis, yaitu saya memilih Gojek daripada di antara rumah saya karena saya pikir menaiki mobil itu lebih lama, dan ternyata lebih lama menaiki Gojek karena Gojek itu perlu menunggu sekitar 15 menit atau 17 menit. Karena di daerah rumah saya Gojek main agak susah untuk dicari karena pada jam itu jam-jamnya waktu orang memesan Gojek untuk berangkatannya ke kerja atau ke sekolah. Lalu pada di lampu merah di Istiapi, saya memilih untuk lewat jalan ke Ramai. Sebenarnya saya bisa untuk melewati jalan ke Sambokong, tetapi saya tidak bisa mikir karena biasanya jika saya melewati situ, di daerah situ akan terkena macet di daerahnya sampainya di Apros, karena biasanya anak dokter yang tapi biasanya yang bahwa saya tidak pernah mendapatkan mata sebulan yang pernah.
Tapi di tubuh mudanya saya biasanya kena macet di daerah dom sapnya karena dom biasanya ramai tubuh. Maka dari itu saya memilih untuk lewat ke Kalibanteng. Di Kalibanteng itu saya terkena macet dikarenakan adanya lampu merah yang tidak sesuai. Lampu merah ketika saya udah lampu hijau, ternyata di lampu merah selanjutnya itu merah. Jadi saya harus menunggu di situ selama 5 menit dengan gojeknya. Setelah itu saya lurus terus sesampainya di daerah Siliwangi. Di daerah Siliwangi itu juga ternyata ada lampu merah. Setelah itu di pom bensin lurus terus ternyata ada lampu merah lagi. Madukoro, di daerah Madukoro itu ada lampu merah lagi sehingga saya harus menunggu lagi selama 7 menit. Duduk sih, Pak. Ya, sehingga kamu datang sampai sekolah terlambat. Saat kamu mau berangkat, kamu melakukan abstraksi tidak? Apakah jumlah lampu merah dan durasi lampu merahnya itu kamu pikirkan sebagai abstraksi? Biasanya saya pikirkan kalau saya lewat sini lampu merahnya itu banyak, kalau saya lewat sini adanya kemacetan yang banyak. Perkenalkan, nama saya Bagus Ari Bimo dari kelas 11-3. Menurut saya, pendekatan segitiga restitusi oleh Bapak Hanif tidak menghakimi saya atau tidak membuat saya mendapatkan hukuman, tetapi membuat saya menjadi sadar atas keterlambatan saya dan membuat saya bisa berpikir kompetensional tinggi. Kebetulan saya juga di pelajaran informatika ini sedang belajar tentang kompetensional tinggi. Jadi saya disuruh untuk mencari langkah yang terbaik sehingga tidak terjadi kembali atas kesalahan saya.